Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamanggu. Sekarang Mamanggu akan melanjutkan chapter sebelumnya. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cari di bagian playlist. Tanpa pakai lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya, di tempat aliansi Chu berada. Ketika Chu Cheng menyuruh Chu Feng untuk membuktikan taruhannya dengan Chu Zhen. Dengan spontan Chu Yue pun berkata, "Aku bisa membuktikannya." Terlihat keseriusan di wajahnya. Pada saat itu, saudara Chu Zhen memintaku untuk menjadi saksi, lanjut Chu Yue. Sambil menoleh ke arah Chu Zhen yang masih asik dengan makanannya. Mendengar pernyataan itu, Chu Zhen langsung panik. Sambil melihat ke arah Chu Cheng, Chu Zhen kebingungan untuk menjawab. "Aku," jawab Chu Zhen tanpa ada kata lain yang keluar. Dia sendiri sedang ketakutan, karena terlihat jika Chu Cheng sudah sangat marah saat ini. Chu Cheng pun mendekati Chu Yue sambil berkata, "Chu Yue, bicara apa kau ini?" "Mana mungkin asal bicara begitu untuk pembuktian," sangkal Chu Cheng. "Aku bicara apa adanya. Buat apa aku berbohong dalam hal seperti ini?" jawab Chu Yue. Mendengar pembelaan Chu Yue, Chu Cheng menjadi sangat kesal. "Kau? Tidak bisa dipercaya," ucapnya. Dengan nada kesalnya, Chu Cheng berkata, "Kenapa kau membantu orang luar ini? Seorang yatim memasuki keluarga Chu sudah sangat menyedihkan," sindir Chu Cheng. Mendengar kata-kata Chu Cheng sangat menghina, Chu Yue pun marah. "Chu Cheng, ku katakan sekali lagi, saudara Chu Feng adalah anggota keluarga dan juga adikku," tegasnya. Si MC kita di sini hanya sebagai pendengar saja kelihatannya. Kekesalan Chu Cheng sudah memuncak, hanya bisa menggertakkan giginya, karena sudah tidak bisa berkata-kata lagi untuk membela Chu Zhen. Setelah perdebatan antara keduanya, akhirnya Chu Feng maju. "Chu Zhen, apa kau tidak akan membayarnya?" tanya Chu Feng. Mendapatkan pertanyaan itu, Chu Zhen pun merengek ke kakaknya. "Kakak," ucapnya sambil melihat ke arah Chu Cheng yang sudah terlihat muram. Dengan kemarahannya, Chu Cheng pun menolak taruhan itu. "Memang kenapa kalau tidak? Kau hanya seorang yatim, dan butuh 5 tahun bagi orang sepertimu hanya untuk menjadi murid dalam," ucap Chu Cheng dengan nada menghinanya. Di sini terlihat Chu Cheng menemukan ide cemerlang untuk masalah itu, dan dapat dipastikan jika itu bukan hal yang baik untuk Chu Feng. "Baiklah, aku akan memberimu Saint Spirit Grace," ucapnya. "Kakak," teriak Chu Zhen yang keberatan, padahal dia sendiri yang bertaruh. "Namun, kau harus bersujud dan mengakui jika dirimu sampah," suruh Chu Cheng. "Selama kau melakukannya, akan kuberikan Saint Spirit Grace sebagai tanda kasihan kepada pengemis," lanjutnya. Setelah perkataan itu terucap, Chu Yue langsung marah dan tidak terima atas perlakuan Chu Cheng. "Chu Cheng, ini masalah antara saudara Chu Feng dan Chu Zhen," ucapnya. Sambil menutupi mukanya, Chu Cheng berkata, "Chu Yue, apakah kau belum menyadarinya? Chu Zhen itu saudaramu? Tapi, kenapa kau malah membela orang lain?" tanya Chu Cheng. Meski telah mendengar kata-kata Chu Cheng, Chu Yue tetap bersikeras untuk membela Chu Feng. "Sudah kukatakan jika saudara Chu Feng juga?" "Cukup!" Tiba-tiba terdengar suara seseorang menyela kata-kata Chu Yue. Tidak lama kemudian, muncullah seorang pemuda yang ternyata adalah Chu Wei. Dia adalah orang yang telah mendirikan aliansi Chu di sekte Azure Dragon. "Kalian hanya harus melakukan duel. Yang menang akan mendapatkan Saint Spirit Grace," ucap Chu Wei. Chu Wei kemudian memandang ke arah Chu Zhen. "Tidak keberatan kan, Chu Zhen?" tanya Chu Wei. "Tidak masalah," jawab Chu Zhen dengan raut muka yang percaya diri. "Belum tahu saja dia kekuatan MC, hehe." Dengan sikap percaya diri, Chu Zhen langsung menantang Chu Feng. "Bagaimana denganmu, Chu Feng?" tanyanya. "Tidak masalah," jawab Chu Feng dengan bersemangat sambil mengepalkan tinjunya. Meski sudah saling setuju untuk pertandingan, Chu Yue di sini membela Chu Feng. Kakak Chu Wei
saudara Chu Feng baru saja menjadi murid dalam. Sedangkan Chu Zhen itu sudah lama, ucap Chu Yue. Ini tidak adil. Lanjutnya dengan tetap tidak menerima keputusan itu. Melihat ini, Chu Zhen langsung marah. Chu Yue, ini bukan masalah yang bisa dicampuri oleh wanita. Ini adalah masalah pria, ucap Chu Zhen. Keduanya saling memandang. Pria harus menyelesaikan masalahnya seperti seorang pria, ucap keduanya. Mereka berdua kemudian mengambil tas penyimpanan Saint Spirit Grass. Setelahnya, secara bersamaan melakukan serangan. Sambil berteriak, Chu Chen bersiap melakukan pukulan. Penghinaan sebelumnya akan aku kembalikan. Tapi apa mau dikata? Yang ada Chu Zhen mendapatkan pukulan telak di bagian perutnya. Sehingga dia pun tersungkur dan membungkuk di depan Chu Feng. Uhuk-uhuk, Chu Chen terbatuk akibat terkena pukulan itu. Itu tidak masalah bukan? Ucap Chu Feng sambil memegang Saint Spirit Grass milik Chu Zhen. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Mari langsung lanjut ke chapter selanjutnya. Setelah Chu Feng berhasil mengalahkan Chu Zhen, Chu Wei yang menonton di sana pun kaget tidak percaya. Tanah Spirit Tier 4, pikirnya. Sambil menyimpan Saint Spirit Grass, kemudian Chu Feng beranjak untuk pergi meninggalkan aliansi Chu. Selamat tinggal, aku duluan, ucapnya sambil berjalan pergi. Berhenti, ini pertukaran antara keluarga. Tapi kau menyerangnya begitu keras, teriak Chu Cheng sambil memapah Chu Zhen yang masih lemah akibat terkena pukulan Chu Feng. Mendengar perkataan itu, Chu Feng pun hanya meliriknya. Emang sejak kapan kau menganggapku sebagai keluarga? Ucapnya dengan nada sinis. Aku baru saja mencapai ranah spirit tier 4, jadi aku belum bisa mengendalikan kekuatanku, lanjut Chu Feng. Kau? Ucap Chu Zhen yang masih dipapah oleh Chu Cheng. Dengan muka mengejek, Chu Feng pun memberikan ancamannya. Apa? Apa kau mau bertarung lagi? Ambil Saint Spirit Grass sebagai hadiah taruhannya, ucap Chu Feng. Anggota keluarga Chu pun semua terkejut setelah mendengar pernyataan tersebut. Tiba-tiba, Chu Wei mendekat sambil memegang pundak Chu Feng. Chu Feng, jangan terlalu berlebihan, ucap Chu Wei. Tidak seharusnya kau menjadi angkuh, lanjutnya. Mendapatkan sikap seperti itu dari Chu Wei, Chu Feng langsung menyingkirkan tangan Chu Wei dari pundaknya. Apa ini? Apakah kau juga akan mencari muka? Tanya Chu Feng dengan muka tidak senang. Perhatikan dulu dirimu, lanjutnya sambil berjalan pergi mengacuhkan Chu Wei. Chu Feng tunggu, terdengar suara seseorang memanggilnya. Sambil menengok ke belakang, Chu Feng berkata, Saudari Chu Yue. Di sini Chu Yue terlihat senang dan akan mengikuti Chu Feng untuk pergi dari sana. Dengan sikap riangannya, Chu Yue langsung memegang kedua tangan Chu Feng. Kamu rupanya sudah mengejar ketinggalan. Pantas saja kau tenang saja menghadapi masalah ini, ucap Chu Yue. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Chu Feng pun sedikit malu dan tidak enak. Maaf sudah membuat masalah kepadamu, ucap Chu Feng sambil menggaruk kepalanya. Tidak apa-apa. Hal ini bagus untuk memberi pelajaran kepada Chu Zhen. Lagian dia selalu menidasmu selama ini, ucap Chu Yue. Oh, itu benar. Ayo pergi bersama untuk memburu tanaman spiritual, ajak Chu Yue. Mendengar ajakan itu, Chu Feng merasa sedikit tidak enak. Sambil merasa khawatir, Chu Feng berkata, aku takutnya. Mendengar ini, Chu Yue langsung menyadari apa yang dimaksud oleh Chu Feng. Tidak usah khawatir. Hal itu biar aku yang mengurusnya, ucap Chu Yue. Meski tidak enak, Chu Feng akhirnya menyetujuinya. Baiklah kalau begitu. Karena sudah diminta, aku tidak akan menolak, ucapnya. Setelah mencapai kesepakatan di antara mereka, Chu Yue langsung pergi. Kalau begitu sampai jumpa besok, ucap Chu Yue sambil melambaikan tangan ketika pergi. Chu Feng hanya bisa terdiam sambil membalas lambaian tangannya. Di sini Chu Yue kembali ke tempat aliansi Chu. Ketika dia sampai di depan pintu masuk, Chu Yue melihat jika semua anggota aliansi Chu sudah mulai pergi.
Apa semuanya pulang? Ucapnya. Chu Yue, sapa Chu Wei yang baru saja keluar. Dengan muka datar Chu Wei pun menjelaskan, kau melakukannya sekarang. Kami terlalu memihak Chu Feng. Dan sekarang semuanya pergi. Apa kamu puas? Ucap Chu Wei yang menyalahkan Chu Yue. Merasa dipojokkan oleh Chu Wei, Chu Yue tidak menerimanya. Kamu sudah tahu kebenarannya. Aku hanya bersikap adil, tegasnya. Dan aku mau tanya, apa kamu sudah melihatnya? Kekuatan Chu Feng? Tanya Chu Yue. Aliansi Chu sekarang membutuhkan banyak kekuatan. Kenapa kita tidak membiarkannya masuk? Tanyanya. Mendengar kata-kata Chu Yue, meski Chu Wei tidak antusias, dia pun memberikan kesempatan pada Chu Feng. Baiklah, kalau begitu, coba kau besok bawalah Chu Feng, jawab Chu Wei sambil berjalan pergi. Chu Yue masih berdiri diam di depan pintu. Tiba-tiba seorang gadis menyapanya. Senior, apakah Chu Feng adalah orang pertama pada saat ujian murid dalam? Ucap gadis itu. Ku dengar ada murid misterius yang membunuh 2 bis tier 3 saat ujian tahun ini, lanjutnya. Mendapatkan pertanyaan itu, dengan muka imutnya Chu Yue berpikir. Adik Chu Feng baru saja menerobos bukan? Gumamnya sambil memegang dagu. Apalagi itu adalah bis tier 3. Bahkan kultivator ranah spirit tier 4 akan kesulitan melakukan itu. Lanjut Chu Yue menjelaskan pemikirannya. Terus, siapa orang yang menjadi peringkat pertama? Tanya gadis itu dengan muka polosnya. Oh iya, Chu Cheng dan Chu Zhen kemana? Aku tidak melihatnya, tanya Chu Yue yang baru ingat jika tidak melihat mereka berdua. Oh, mereka pergi ke arah sana? Ucap gadis itu sambil menunjukkan arah kemana mereka pergi. Melihat arah yang ditunjukkan gadis itu, Chu Yue langsung memikirkan sesuatu. Bukankah itu arah kemana Chu Feng pergi? Gumamnya. Dengan tergesa-gesa, Chu Yue langsung berlari ke arah Chu Feng pergi. Saudara Chu Yue, ucap gadis itu. Dia bingung melihat Chu Yue pergi tergesa-gesa. Dengan berlari Chu Yue bergumam, kedua bersaudara itu tegasnya. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Setelah Chu Feng berpisah dengan Chu Yue, dirinya berjalan untuk menuju tempat tinggalnya. Terlihat Chu Feng berjalan di sebuah jalan sepi sendirian. Tiba-tiba, Chu Feng menghentikan langkah kakinya. Keluar, ucap Chu Feng dengan sikap yang tenang. Kau sangat waspada. Tampaknya aku terlalu meremehkanmu, ucap Chu Cheng yang keluar dari balik pohon. Dengan nada yang mengejek, Chu Feng pun berkata, ada bau busuk yang mengikutiku. Sejak pertama berpisah dengan Chu Yue, ternyata bau itu berasal darimu, ucapnya sambil menutupi hidungnya. Mendapatkan ejekan itu, Chu Cheng tertegun sebentar. Kemudian dia langsung naik darah karena diejek oleh Chu Feng. Chu Feng, lebih baik tutup mulutmu, teriak Chu Cheng. Dengan sikap masih santai, Chu Feng tetap meladeni Chu Cheng, seolah-olah dia tidak mengerti maksud Chu Cheng. Dengan nada mengancam, Chu Cheng meminta kembali Saint Spirit Grass yang telah didapatkan oleh Chu Feng. Ku beri kau kesempatan. Berikan 3 Saint Spirit Grass dan minta maaflah. Mungkin aku akan melepaskanmu, ucap Chu Cheng. Oh, mau merampokku rupanya, ucap Chu Feng. Setelah itu, Chu Cheng melakukan serangan ke arah Chu Feng. Terus kenapa kalau begitu, ucap Chu Cheng sambil bersiap memukul Chu Feng. Mendapatkan serangan itu, Chu Feng memilih untuk menahan dengan kedua tangannya. Chu Feng pun terdorong ketika menerima serangan itu. Kemudian Chu Feng mulai menggunakan kemampuannya. Terciptalah gelombang seperti listrik di kakinya. Sambil mundur, Chu Feng juga melakukan tendangan ke arah Chu Cheng. Rasakan ini, teriak Chu Feng. Mendapatkan serangan balik dari Chu Feng,
Chu Cheng juga menahan dengan kedua tangannya sampai sedikit terdorong ke belakang. Chu Feng, tidak disangka kau, ucap Chu Cheng sambil memegangi tangannya yang sedikit sakit akibat menerima serangan Chu Cheng. Tampaknya kau juga sudah mencapai ranah spirit Tierfat juga, ucap Chu Feng. Tidak tahu kapan, tiba-tiba datang Chu Zhen yang merangkul Chu Feng dari belakang. Hal ini membuat Chu Feng tidak bisa bergerak bebas karenanya. Chu Zhen, kau? Teriak Chu Feng. Kakak cepat serang dia, ucap Chu Zhen. Melihat hal ini, Chu Cheng langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Chu Feng. Mati kau, ucap Chu Cheng sambil mengarahkan pukulannya. Ketika akan terkena pukulan itu, Chu Feng langsung merunduk dan melepaskan dirinya dari dekapan Chu Zhen. Dasare apes. Akhirnya Chu Zhen pun terkena pukulan telak Chu Cheng. Buk! Chu Zhen sampai menyemburkan darah dari mulutnya. Terlihat jika gigi Chu Zhen sampai ompong. Chu Zhen pun memuntahkan darah ke jalan dan mukanya sampai benjol. Kakak, rinti Chu Zhen. Hah, Chu Zhen, kenapa bisa kau? Tanya Chu Cheng dengan raut muka tidak percaya. Hampir saja, kata Chu Feng yang posisinya sudah berpindah dan ada di belakang Chu Cheng. Melihat hal ini, Chu Cheng menjadi sangat marah. Chu Feng, kau, sambil mengeluarkan auranya. Tubuh Chu Cheng menjadi lebih besar dan berotot, sampai bajunya hancur karena tidak bisa menahan luapan kekuatannya. Benar-benar membuatku marah, ucap Chu Cheng dengan tampilan badasnya. Akan kuberi kesempatan terakhir. Bersujud dan memohon untuk pengampunan. Lanjutnya. Meski sudah melihat tampilan badas Chu Cheng, Chu Feng masih tidak merasa khawatir sama sekali. Itu juga berlaku untuk sebaliknya, jawab Chu Feng. Pikirkan baik-baik. Lanjutnya sambil memasang kuda-kuda untuk menggunakan jurus bela diri. Terlihat jika Chu Feng mengeluarkan aura petir di sekitar tubuhnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Chu Feng akan bisa mengalahkan Chu Cheng? Jika kalian suka video Mamangu, jangan lupa klik subscribe. See you next video.